Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Saya harap teman-teman tetap semangat dan sehat selalu. Jangan lupa jaga kesehatan, minum vitamin, jaga jarak ya. Dan tentunya jaga pikiran kita supaya kita selalu merasa nyaman sehingga terbebas dari virus corona. Dan kita berdoa semoga virus ini cepat berakhir ya. Oke, alhamdulillah kita bertemu lagi di KB keempat ya, yaitu terkait implementasi komprehensif program bimbingan konseling. Apa sih sebetulnya implementasi komprehensif BK itu sendiri? Dan kenapa BK itu harus komprehensif? Karena memang layanan bimbingan dan konseling itu tidak bisa berjalan dengan sendiri. Harus secara bersama-sama, berkesinambungan dengan berbagai stakeholder agar tercapai tujuan yang kita harapkan gitu ya. Dan ada prinsip-prinsip di dalam implementasi program komprehensif BK ini. Yang pertama harus individualis ya, artinya memperhatikan individu anak ya, karakteristiknya, kepribadiannya. Kemudian harus menyenangkan, harus fun, anak merasa bebas, terbuka, tidak tertekan, seperti itu. Kemudian tujuannya tentunya agar anak dapat mengaktualisasikan dirinya ya, baik secara pribadi ya, sosial maupun karirnya ke depan, seperti itu. Dan ternyata di dalam layanan BK ini sendiri terbagi menjadi 4 bidang. Yang pertama adalah bidang bimbingan pribadi, kemudian bimbingan sosial, bimbingan belajar, dan bimbingan karir. Apa sih bimbingan pribadi? Jadi kita memberikan sebuah layanan bimbingan kepada anak agar anak dapat mengenal potensi dirinya, mengenal dirinya sendiri, gitu ya. Sehingga menemukan jati dirinya dan dapat mengaktualisasikan dengan baik pribadinya, gitu. Jadi anak merasa utuh dirinya dan merasa happy menjalani kehidupannya. Kemudian di layanan sosial kita memberikan pemahaman terkait pentingnya berkehidupan sosial. Jadi bagaimana membimbing anak-anak untuk dapat bersosialisasi dengan baik dengan teman sebayanya, dengan gurunya, dengan orang dewasa lainnya di sekitarnya maupun lingkungan yang memang dia tidak kenal, dan dapat beradaptasi dengan cepat di lingkungan yang baru. Next, yaitu bidang bimbingan belajar. Di sini mengajarkan, memberikan layanan kepada anak untuk dapat ya belajar dengan baik. Jadi bagaimana solusinya ketika dihadapkan dengan berbagai masalah akademis gitu. Jadi nanti belajar bagaimana membuat jadwal belajar yang menyenangkan, teknik belajar yang fun, sehingga belajar tidak merasa tertekan dan terpaksa, tapi fun gitu. Jadi capai deh tuh gitu ya tujuan belajarnya. Jadi nilai-nilainya pun bagus-bagus gitu. Dan terakhir adalah bimbingan karir. Di sini mengenalkan anak terkait potensinya, baik kecerdasannya, bakat maupun minatnya, dan memetakan ketiga itu, bagaimana memetakan keinginannya dengan bakat atau kecerdasan yang dimiliki, sehingga nanti ke depan dia sudah memiliki pemetaan karir yang baik, tahu akan profesi mana yang akan diambil, jurusan apa yang akan diambil, dan dapat mengaktualisasikan segenap kemampuannya dan tercapai karir yang optimal. Seperti itu teman-teman. Dan layanan komprehensif ini tentunya dibagi nih strukturnya. Ada layanan individual gitu ya, layanan dasar tadi tuh baik dilakukan secara kelompok, klasikal, atau individu, yaitu keempat bidang tadi ya, layanan pribadi, belajar, sosial maupun karir. Kemudian ada layanan responsif, di mana layanan itu berfungsi untuk merespon dengan cepat jika terjadi masalah yang dihadapi, yang ditemukan ketika layanan itu berjalan gitu. Oh ternyata anak ini mengalami masalah belajar, oh anak ini mengalami masalah karir, oh anak ini mengalami masalah pribadi. Dan disinilah peran kita memberikan layanan responsif agar anak dapat memecahkan masalahnya. Bukan kita loh yang memecahkan, tapi kita hanya membantu anak untuk dapat menyelesaikan masalahnya dengan baik. Next, ada layanan perencanaan individual, bagaimana merancang segala sesuatunya terkait individu anak itu sendiri. Dan terakhir adalah dukungan sistem. Kita bekerja sama dengan berbagai stakeholder, memiliki manajemen yang baik terkait layanan BK itu sendiri. Kemudian kita bekerja sama dengan orang tua, wali kelas, ya, guru-guru yang lain maupun lingkungan sekitar dan stakeholder yang lain seperti pakar atau tokoh masyarakat yang ada di lingkungan sekitar. Supaya apa? Layanan BK itu dapat terjalin dengan baik dan tercapai tujuan yang akan kita harapkan. Nah, itulah kurang lebih layanan komprehensif di dalam BK. Terima kasih, selamat berjumpa lagi di KB kelima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.